Wardah, Cok. Halo Ibu, apa bisa mendengar suara kami? Oke, halo, selamat malam. Selamat malam Bu. Oke, sebelum ini asiknya ya? Boleh panggil kakak aja. Oke, kakak. Panggil kawan juga boleh. Kawan kakak Wawa juga. gitu. Oke, kami izin manggil pakai kakak ya Kak? Boleh. Oke, ini mungkin aku akan membawakan acara kita selanjutnya. Seterusnya gitu. Awal aku mau buka dulu. Puji syukur kita panjatkan Tuhan, di mana saat ini kita bisa berkumpul di Zoom ini dengan keadaan yang baik-baik aja. Kami bertiga juga mengucapkan terima kasih kepada Kak Medini Wardah Lesmana sudah menyempatkan. Siapa? Kak Medini ya Kak? Buat adik-adik semuanya ya. Dan terima kasih juga nih udah mau hubungin saya dan kita bersilaturahmi dalam kegiatan kayak semacam pertemuan ya secara virtual kayak gitu kan, secara virtual dengan syarat untuk memenuhi tugas kuliah teman-teman ya. Saya juga alumni dari Sastra Indonesia ya. Kita satu prodi. Kalian Sastra Indonesia kan? Iya. Jadi adik-adik saya ya kan, saya Stambu 2014 dulunya. Di prodi Sastra Indonesia kayak gitu. Sebenarnya nama saya tuh Mawardah. Tadi saya agak terkejut, Mawardah Lesmana kalau nggak salah ya. Siapa gitu, jangan-jangan kalian salah orang nih kayak gitu, bukan saya yang ditujunya gitu kan. Jadi kan ketimbang saya dituju beda nanti atau Indra Lesmana atau bagaimana gitu, jangan-jangan bukan saya gitu kan. Saya mau konfirmasi saya atau bagaimana nih, kalau nama saya sih Mawardah saja, biasa dipanggil si Wawa kayak gitu. Dan satu lagi nih, kemarin kan saya sudah sempat konfirmasi sama si Eka ya? Sama siapa ya kemarin? Citra, Eka? Citra. Sama si Citra ya. Kan saya sudah bilang saya bukan sastrawan karena saya belum melahirkan banyak karya gitu kan. Jadi saya hanya pekerjaan saya sekarang hanya seorang guru pegiat literasi dan penyair dan mengajar sastra di sekolah-sekolah, dan juga kadang saya juga mendongeng kayak gitu. Nah, jadi kegiatan saya tuh adalah literasi. Saya juga bangun rumah baca namanya, meskipun itu belum terbangun ya secara utuh rumah bacanya, tapi saya berkegiatan itu di teras rumah gitu kan, bersama anak-anak ya, itu kegiatannya literasi untuk meningkatkan minat baca anak-anak di desa khususnya kayak gitu. Makanya bisa apa tidak, saya bukan sastrawan soalnya di Medan, saya belum melahirkan karya-karya. Kalau dulu ya masih ada sih karya-karyanya ya kan, menulis, tapi karya-karyanya saya tuh paling melakukan kegiatan kerelawanan dalam meningkatkan literasi minat baca di Sumatera Utara, khususnya itu di sekitaran rumah saya di Desa Sukiharjo kayak gitu. Sebelumnya salam kenal ya buat Eka, kemudian Citra, Yesi. Semoga pertemuan ini bisa menjadi tujuannya tuh dalam menyelesaikan tugas-tugas teman-teman ya, gitu kan. Semoga sesuai harapan lah dengan bertemu dengan saya kayak gitu. Kalau perjalanan saya itu cukup panjang ya, 5 tahun saya sudah tamat
dari Prodi Sastra Indonesia dengan judul skripsi yang sangat saya banggakan. Kenapa? Judul skripsi saya itu analisis feminisme di kritik karya Oka Rusmini. Kenapa itu saya membanggakan? Karena itu belum ada di judulnya itu belum ada yang mengkaji waktu itu. Makanya saya agak bangga meskipun hasilnya kurang maksimal kayak gitu. Nah, pekerjaan saya sih sekarang ini lagi mencoba konsentrasinya saya menjadi guru saja, karena saya sudah mencintai untuk menjadi guru, kayak gitu kan. Dan sekarang saya lagi ikut program profesi keguruan, dan saya lagi tinggal di Siantar, kayak gitu. Makanya kita nggak bisa bertemu, kayak gitu, lagi di Siantar, gitu. Kemudian saya 1 tahun di tahun 2022 sampai 2023 saya itu pernah menjadi kawan fasilitator Sekolah Literasi Indonesia dari Dompet Duafa, dan itu saya sebagai tim fasilitator untuk guru-guru dalam peningkatan literasi di daerah Banten, ya, di daerah Banten selama 1 tahun. Selama 1 tahun kayak gitu di sana. Jadi saya mengajari kegiatan literasi sama guru-guru, menjadi pemateri di sana kayak gitu. Kemudian juga meningkatkan minat baca literasi di daerah Banten, khususnya itu di Kabupaten Lebak, Kecamatan Leuwidama, dan juga melaksanakan kegiatan dongeng kayak gitu sih. Itu aja sih, mungkin lebih enaknya kita ngobrol dengan mengajukan pertanyaan ya. Nanti kalau saya ngobrol-ngobrol saya takutnya arahnya tuh nanti nggak jadi jelas kayak gitu. Ya Kak, mungkin diawali dari aku dulu ya Kak. Tadi kan Ya, aku dengar, silakan. ya nggak apa-apa, mungkin nanti kalau masalah nggak sasaran apanya itu mungkin nanti bisa kami atur. Tapi kami juga lihat Kakak ya, Oke. jadi menarik gitu ya kan. Katanya kan Kakak itu buat apa tadi Kak, rumah baca gitu ya. Nah, Iya, apa sih rumah baca. motivasi Kakak itu untuk membuat rumah baca itu gitu? Sedangkan kan sekarang anak-anak kayak udah berhandphone gitu kan, lebih milih handphone sebenarnya gitu. Kasih. Oke, terima kasih Eka. Nah, kenapa ya saya mendirikan rumah baca? Jadi dulu nih semoga nanti teman bisa nih jadi relawan. Cek, aman suara saya? Aman Kak? Aman. Semoga nanti kalian juga bisa main ke rumah ketika mau berkegiatan bersama saya di Rute Cerdas. Nah, awalnya saya nggak mau banget jadi guru, dan saya tuh paling nggak suka sama anak-anak. Jadi di tahun 2000, saya tuh tipenya orangnya sangat malu banget, sampai itu saya tuh disebutin dengan kukang. Tahu nggak hewan kukang? Nah, nanti coba cari di Google. Hewan kukang itu hewannya tuh sangat pemalu banget ya, sangat pemalu banget. Nah, sampai saya tuh gak berani ngomong apapun waktu itu. Nah, jadi ketika hewan kukang itu hewan yang pemalu, dan pokoknya pemalu banget tuh jenis-jenis hewan seperti itu. Sampai saya dijulikin seperti itu sama seseorang, dan itu salah satu pembina saya. Nah, ketika itu saya itu ketemu sama teman saya, dan dia tuh jadi relawan di Rumah Baca Bakau di Pantai Labu. Di Pantai Labu, di Kecamatan Percut Setuan, ya, di Kecamatan Percut. Kemudian saya awalnya tuh di situ ya berkegiatan bareng sama dia. Jadi saya di situlah mulai munculnya, seru ya ternyata main bareng sama anak-anak, dan mereka itu ngajarnya itu gratis, tapi mereka menjadikan sebuah tempat itu menjadi amal mereka, kemudian menciptakan ruang belajar yang menyenangkan bagi anak kita. Kemudian saya belajar, dan akhirnya di tahun 2019 itu saya mendirikan namanya Rute Cerdas. Dan sebelum itu saya juga bareng-bareng menjadi relawan di Padepokan Iqra di Desa Kolam, itu juga TBM, Taman Baca Masyarakat Padepokan Iqra. Di sanalah saya banyak belajar. Akhirnya saya bilang sama pembimbing saya bilang, namanya Bang Ismail, dia salah satu founder di TBM, dan juga salah satu di TBM Padepokan Iqra sama Rumah Baca Bakau gitu. Nah, dia juga sekarang ini jadi DPR, jadi beliau lah yang membimbing saya. Jadi dari situlah saya ngerasa
anak-anak ini butuh bimbingan gitu. Karena kan sudah tahu ya sama-sama kalian ini, kemudian anak-anak itu masa depan bangsa Indonesia gitu. Apalagi zaman sekarang itu bener teknologi itu semakin dekat. Dan kalau misalkan teknologi itu anak-anak itu nggak didampingin dalam pemakaian teknologi, kita nggak tahu anak-anak tuh bakalan jadi apa. Satu. Yang kedua adalah saya pengen banget menciptakan ruang belajar yang sangat menyenangkan bagi anak-anak, karena kalau sudah menyenangkan itu akan menjadi sesuatu yang sangat berkesan kepada anak-anak. Kita aja kalau belajar nggak senang, gimana kita mau memahami materi tersebut, bagaimana kita bisa termotivasi, bener kan? Nah, jadi kayak gitu. Terus yang kedua, jadikan ruang pengalaman, ruang cerita bagi anak-anak dan di sekitar itu gitu. Karena nggak semua rumah itu, nggak semua tempat sekolah itu juga menjadi tempat terbaik bagi anak-anak. Kenapa? Karena mereka menemukan banyak orang-orang gurunya yang terkadang kala nggak tahu apa sebenarnya yang anak-anak ini pengenkan, nggak tahu apa yang sebenarnya anak-anak ini rasakan. Saya banyak sekali menemukan case-case atau contoh-contoh anak yang terkadang ketika dia bersuara itu selalu selalu dilarang. Ketika dia bersuara ingin berpendapat itu selalu kayak ngerasa apa namanya, kayak ngerasa apa ya, kayak dibatasin, terus kayak disalahin gitu. Nggak bisa melihat latar belakang dia gimana, perasaannya dia gimana, nggak dan banyak juga anak-anak itu tidak pernah didengar suara-suaranya kayak gitu. Makanya kenapa itu hadir, itulah rute cerdas itu menjadi ruang literasi menuju kecerdasan anak-anak untuk cerdas melalui kegiatan-kegiatan yang menyenangkan agar anak-anak tuh punya pengalaman belajar, punya pengalaman masa kecil yang bahagia kayak gitu. Karena apalagi di sini dengan banyaknya teknologi, sorry kan dengan adanya teknologi apalagi TikTok dan lainnya, apalagi orang tua sekarang itu udah beradaptasi juga kan dengan main Facebook, main apa sedikit-sedikit upload apa segala macam. Akhirnya hubungan harmonis antara anak dengan ibunya dengan ayahnya juga kan pasti agak renggang gitu kan. Apalagi ketika sekarang kalau mau diamin anak atau apa pasti selalu dikasih handphone. Padahal itu luar biasa dampaknya itu bakal nanti ke depannya bagaimana. Bahkan juga tingkat stres juga itu kan terjadinya juga karena handphone kan kayak gitu. Itu sih yang menjadi latar belakang karena pengen lagi mendekatkan buku kepada anak-anak. Itu sih. Itu yang menjadi latar belakang dan tujuan saya kenapa saya mendirikan rumah baca saya gitu. Oke. Untuk selanjutnya itu kalau kendalanya ada nggak sih Kak? Selama Kakak untuk buat rumah bacanya gitu. Kadang kan ada anak Kendala, kendala. Kalau ya. kendala selama saya mendirikan rumah baca itu sebenarnya kendalanya itu nggak ada ya. Hanya saja kendalanya itu adalah di bagian fasilitas, kemudian fasilitasnya itu di bagian kayak misalkan keuangan gitu kan, terus juga tempat belum ada, relawan juga masih sedikit karena bisa jadi sebenarnya walaupun tahun 2019 itu cuman berjalan selama 2 tahun waktu itu sampai tahun 2021. Nah, selama tahun 2021 sampai 2022 kemarin itu saya vakum kan. Kenapa? Karena saya pergi ke Banten selama 1 tahun lebih waktu itu. Nah, di tahun 2023 awal lah baru saya mengaktifasi lagi kegiatan-kegiatan literasinya kayak gitu. Jadi sebenarnya kendalanya tuh ya satu sih, yang pertama perihal waktu karena relawannya juga sedikit dan jadi hanya saya kayak gitu kan. Ada juga anak-anak itu pun anak-anak SMP. Dan yang kedua, kendala lainnya adalah tentang fasilitas yaitu tempat. Jadi tempatnya itu belum ada secara permanen, namun tempatnya itu hanya sebagai ruang teras, yaitu teras rumah. Jadi kegiatan kami tuh di situ, kayak gitu. Terus apa lagi kendalanya? Nggak ada sih, syukurillah, alhamdulillah kegiatan itu anak-anak tuh sangat antusias sih. Setiap saya mau melakukan kegiatan, bahkan ketika saya pulang kadang itu kan, Kak Wawa, ayo Kak Wawa kapan lagi main? Kak Wawa kapan lagi ngumpul lagi? Lula, ketemu sama Lula. Nah, Lula itu adalah boneka saya, gitu kan, boneka dongeng saya. Jadi mereka tuh lebih kangennya sama Lula ketimbang Kak Wawanya, kayak gitu. Oke, Kak Wawa tadi ya? Oke, Kak Iya, Wawa. Kak Wawa.
Terima kasih atas jawabannya. Mungkin teman-teman aku masih ada yang ingin bertanya gitu kan. Aku mau ngasih ke Yesa dulu deh. Boleh Yesa, ada pertanyaan? Halo Yesi. Mm. Oh, thank you. Karya yang pertama saya ciptakan itu adalah sebuah puisi, dan itu pada masa waktu saya SMA. Nah, waktu SMA itu saya buat sebuah puisi dan itu saya kirim ke media massa dan itu di Waspada. Kemudian saya dianalisa juga. Kesannya sangat apa ya? Sangat senang banget karena anak SMA itu bisa menulis dan bisa terbit karyanya tuh di koran. Gitu. Dan dari sanalah kita juga dapat penghasilan kayak gitu. Jadi karya pertama saya mengenal karya sastra itu adalah sebuah puisi dan saya menulisnya kayak gitu. Itu sih kesannya. Kalau judul saya lupa apa. Sorry ya, kalau judul saya lupa. Cuman itulah karya yang pernah saya tulis gitu. Oke, untuk Yesi masih ada yang mau ditambah Yes? Oke, Citra Ya, silakan. silakan. Selamat malam Kak Wawa. Selamat malam Citra. Tadi kakak bilang kakak karya kakak pertama itu puisi kan Kak. Jadi apakah kakak ada kendala waktu menulis puisi tersebut Kak? Kendala kalau dalam bentar ya. Bentar ya. Iya Kak. Ada kerjaan. Oke. Allahu Akbar. Kalau kendala itu ada sih tentu dalam menulis itu tentu kita memiliki kendala. Yang pertama itu kita tuh bingung ya kadang mau nulis apa, idenya apa, kayak gitu. Itu sih kendalanya. Kadang apalagi nih pertama ketika mau menulis itu ya ampun moodnya terus tiba-tiba stuck ide terus stuck lagi menulis ini selanjutnya apa ya kayak gitu. Itu sih kendala-kendalanya tuh dalam diri gitu. Sebenarnya banyak yang bilang ya menulis itu gampang, ya udah tulis aja apa yang kamu rasakan. Kalau perihal puisi kayak gitu kan, apa yang kamu teliti. Tapi ternyata sebenarnya kalau dibilang itu puisi-puisi saya tuh lebih kepada curahan hati saya gitu, ketimbang nilai-nilai tentang sosialnya dan lainnya kayak gitu. Nah, jadi lebih kendalanya tuh lebih kepada itu sih ide, waktu tulis, kemudian kepercayaan diri dan lainnya gitu. Tapi berjalan waktu sih udah aja yang penting saya mau nulis waktu itu kan ya udah pokoknya sampai dalam satu hari itu kadang saya nulis itu sampai kadang 20 gitu kan karena ada pembimbingan jadi disuruh nulis satu hari sampai 20 kadang 10 puisi kayak gitu sih. Makasih Kak. Tadi kakak bilang kakak lebih hobi menulis dongeng ya Kak ya? Enggak, dongeng ya? Saya mendongeng, baca puisi kayak gitu. Kemudian sama kegiatan literasi kayak gitu senangnya. Selain puisi tadi masih adakah karya kakak yang lain gitu? Kalau karya itu saya menciptakan sebuah karya itu mulai dari SMA sampai saya jadi mahasiswa. Itu mahasiswanya itu sampai sebelum tamat itu. Nah, itu saya menulis cerita anak, saya menulis cerpen, saya juga menulis puisi waktu itu. Tapi sebenarnya dari karya-karya saya itu saya juga ini pernah ngirim-ngirim ke media massa, pernah apa. Tapi tidak selama saya menjadi seorang pembaca kayak gitu. Saya lebih ke pembaca, saya lebih ke pertunjukan kayak gitu. Nah, seperti itu. Jadi karya-karya itu ada, saya juga punya beberapa antologi cerpen secara gabung, secara bersama dengan para penulis-penulis yang di Medan, juga ada buku-buku
buku antologi cerita anak bersama penulis-penulis di Medan yang diadakan oleh Balai Bahasa Sumatera Utara. Dan saya juga pernah ada kumpulan puisi kayak gitu. Jadi karya-karyanya tuh masih antologi gitu, belum secara tunggal kayak gitu. Nah, perjalanan yang lebih lama dan bermakna dalam diri saya melakukan adanya perubahan sampai orang yang saya ajarin adanya perubahan itu lewat pembacaan puisi kayak gitu. Begitu jalan ceritanya. Kalau boleh tahu Kak, judul karya Kakak? Judul nanti saya kirim aja ya beberapa kayak gitu. Nanti saya fotokan sama Citra ya. Iya Kak. Hasil buku-buku antologi aja kali ya. Soalnya ada sih buku-buku. Nanti saya kirimkan. Oke Kak. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Oke, udah habis pertanyaannya. Ada sih Kak, ini mau kayak nyinggung sedikit kan tentang apa ya tadi? Oh, judul skripsi Kakak ya. Tadi kan Kakak itu tertarik untuk meneliti gitu kan skripsinya itu pakai judulnya itu selain karena belum ada yang pernah, apalagi sih Kak alasannya untuk bisa komen gitu. Bilang mengangkat judul itu untuk menjadi judul skripsi Kakak. Terima kasih. Oke, terima kasih Eka. Kenapa saya ngambil itu? Karena memang saya dulu tuh konsentrasinya senengnya itu mengenai tentang perempuan-perempuan gitu. Jadi saya tuh paling senang mengkaji tentang perempuan gitu. Apalagi karya-karya tentang perempuan tuh saya senang banget. Itu namanya feminisme kayak gitu. Nah, ketika saya itu selain itu terus saya searching gitu kan, biasanya orang-orang itu selalu menggunakan teori feminisme itu teori-teori behavioris, teori-teori marxis, teori-teori yang itu dasarnya tuh dari laki-laki kayak gitu. Nah, saya memilih ginokritik kenapa? Karena kita tuh meneliti perempuan itu dari sudut pandang perempuannya, bukan dari sudut pandang laki-lakinya. Jadi teori-teori yang kemarin itu dia lebih kepada teori-teori yang mengarahkan itu bahwasannya perempuan itu lemah. Ketika perempuan tidak sekolah itu mah kayak gitu. Tapi tidak, tapi dengan teori ginokritik itu tidak lemah, tapi itu adalah kekuatan dari si perempuan, kelebihan dari si perempuan untuk menerima pelarangan-pelarangan itu kayak gitu, larang-larangan yang diciptakan oleh adat. Nah, contohnya itu di novel Oka Rusmini ya, judulnya Tempurung. Jadi itu menceritakan tentang 9 perempuan Bali yang dia itu secara kesetaraan gendernya tuh masih di bawah waktu itu. Yang pertama ada, saya lupa namanya, cuman diceritakan intinya adalah ada yang perempuan yang dilarang bersekolah, perempuan yang dilarang keluar rumah, perempuan yang hanya bekerjanya, yang tidak boleh kerja, bekerjanya hanya di rumah saja, mengurus anak, melahirkan, dan lain-lainnya kayak gitu. Nah, tapi kalau dengan teori yang Marxis atau gimana, itu pasti selalu teori ginokritik itu adalah menjadi kelebihan dan keistimewaan perempuan. Itu perbedaannya. Jadi sudut pandang perempuan itu gitu, lebih kepada Nah, itu yang membuat saya bangga gitu. Karena kenapa? Dengan saya mendapatkan buku yang usaha saya yang sangat menurut saya luar biasa. Terus yang kedua harga bukunya sampai 300.000 kayak gitu. Hampir 400.000 tuh harga bukunya. Kayak gitu. Itu yang membuat saya tuh bangga meskipun hasilnya itu belum maksimal sih sebenarnya. Tapi itu sih yang membuat saya kenapa saya feminisme karena kan saya pengen membuat sesuatu kajian yang baru gitu. Karena di Unimed itu sendiri
dari jurusan kita itu saya lihat itu belum ada membahas feminisme ginokritik, teori ginokritik lebih banyak behaviorist, kemudian Marxis dan lain-lainnya kayak gitu. Makanya saya lebih fokus ke ginokritik tentang kelebihannya perempuan kayak gitu. Oke Kak Wawa, terima kasih banyak. Untuk teman-teman, masih ada mungkin teman-teman? Untuk bisa Kalau nggak ada biar saya tanya nih sama kalian. Ya silakan ya sih. Oke, pertanyaan Gus nih, karena ini mengarah kepada kalian nih. Saya mau tanya, ini kita ngalir ya Yesi, Eka, Citra, ngalir kita ya. Karena kalian juga adik-adik saya di satu jurusan, satu prodi sama saya. Jadi saya mau tanya sama kalian. Berkaitan dengan pertanyaan si Yesi, saya balikkan nih. Kalian ini kan generasi nih, penerus bangsa, ya kan? Generasi penerus bangsa. Gimana cara kalian menyukai sebuah sastra? Kenapa kalian malah memilih jurusan sastra? Prodi sastra di kuliah. Pertanyaan yang kami suka itu nanya Kak. Nah, silakan jawab dulu. Atau saya mau tahu Yesi dulu nih, sebelum kita ngarah ke sana. Oh, jadi tapi kamu tahu nggak kalau sastra itu bukan pendidikan atau salah jurusan? Oh, berarti memang niatnya jujur aja gitu kan, jujur aja nih. Berarti emang niatnya mau sastra memang. Kenapa? Itu pilihan keberapa? Terus nggak apa-apa, biar saya bantu ngarahin kalian gitu. Nanti di tengah jalan kalian bakalan ketika tamat kan bakalan bingung kalian mau kemana kayak gitu. Saya baru pertama loh gitu. Karena hal-hal yang kayak gini tuh dulu sama, kita merasakan hal yang sama kayak gitu. Sampai ya ini kita saling ini aja ya. Sampai ketika saya ke sekolah dibilang gini juga sama guru, bahkan sama orang lain yang deket rumah ya, tetangga tuh. Wawa ngambil jurusan apa? Lulus di Unimed jurusan apa? Sastra. Oh, sastra. Oh, sastra. Rendah nadanya, rendah. Oh, sastra. Wajar lah lulus di sastra. Orang jurusan nggak favorit diambil. Terus kalau jadi sastra mau kemana? Mau ngapain? Terus jadi apa? Udah siap dengan pertanyaan itu nih, mental diri kita kayak gitu. Jujur saya tuh kemarin ngedown banget dan itu ngerasa kayak iya ya, saya takut nih gimana ya nanti saya kayak gitu. Tuh. Ini kita tuh sebenarnya mungkin sama Yesi oke karena jawab, tapi saya ngerasakan Yesi nggak jujur dari hati Yesi. itu jujur dari hanya sebagian kecil. Oke, udah mengetahui tentang adanya morfologi, adanya ini, tapi sebelum melihat itu ketika kamu udah masuk bahwasanya oh ternyata ini nggak pendidikan bahasa dan sastra,
terus nanti saya sastra Indonesia, nanti mau kemana? Kayak gitu. Jadi, yang harus kalian siapkan adik-adik, ya, itu sebagai kecil contoh, mungkin ada yang memang si Yesi udah menguatkan hatinya dengan memang mau fokus ke public speaking, mungkin Citra juga udah mau menguatkan hati, Eka juga. Intinya adalah yang perlu kalian lakukan sekarang, ya, mudah-mudahan ini butuh ya, kebutuhan kalian, informasi yang saya sampaikan. Yang perlu kalian lakukan adalah pertama, abaikan apa kata orang. Sastra mau kemana, mau apa segala macam. Dan jawablah ketika kalian dengan ini. Jurusan apa? Sastra. Nah, dengan ada yang bahagia, kalau kalian tuh udah menerima, kalian tuh udah kuliah di jurusan sastra. Dulu saya tuh lama banget sampai teman saya tuh ada yang pindah ke jurusan, akhirnya dia coba ulang lagi dan dia ke fisika, ke pendidikan biologi. Itu sampai kayak gitu karena nggak terima gitu. Terus yang kedua, perihal kalian nanti mau kemana, itu memang yang menentukan memang sang kuasa gitu kan. Dan kita sebagai prosesnya, ya, yang perlu kalian upayakan adalah kalau bisa adik-adik ikut organisasi untuk kalian bisa mengembangkan bakat. Jujur saya juga merasakan kita sama ya, generasi Z, karena kelahiran kita juga nggak jauh, mungkin bedanya 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun gitu kan, nggak jauh banget. Jadi sekarang itu, pekerjaan sekarang itu bukan lagi perihal ijazah, bukan lagi perihal bukan perihal pintarnya kita, tapi adalah yang paling ada kompetensi, kemudian jadi penulis, atau kalian di voice over tunjukkan, atau kalian di bagian pertunjukan tunjukkan, atau mau konsennya ke jurnalistik itu konsen, karena di sastra itu berkaitan dengan tulis menulis dengan dunia buku. Jadi jangan sampai kalian tuh nggak suka baca buku, kenalin sastra, kenalin bener-bener karyanya. Gimana cara kita mengenal sastra dan paling suka? Caranya adalah terus bertanya kepada diri, buku apa yang sudah kita baca, dan sering melakukan diskusi kayak gitu. Salah satu tuh kalau di Unimed itu ini ya, terus prodi itu Korsas, silakan gabung. Jangan sampai kalian nggak gabung Korsas gitu. Terus yang kedua, kalau bisa kalian masuk LKK atau jurnal ini kreatif, atau satu lagi LP2IM kayak gitu. Itu pokoknya karena kita jurusan sastra, kita tuh berkaitan dengan dunia sastra kalau bisa. Karena banyak sekarang, kalau kalian mau jadi guru, jangan jadi hanya guru sekadar kalian mengajar habis udah, tapi kalian nggak bisa ngajarin murid itu menulis, kalian nggak bisa ngajarin murid itu berpuisi. Nanti kalian nangis ketika kalian dapat pekerjaan menjadi seorang guru, kalian hanya sekadar mengajar, tapi kalian lupa tugas guru itu apa, kayak gitu. Jangan sampai kalian itu nanti di tengah jalan ketika tamat kalian nggak jadi apa-apa, hanya jadi beban keluarga. Jadi kalian harus mulai dari sekarang ya. Jangan jadikan udahlah kita jadi beban keluarga, udahlah harapan orang tua biar kita kuliah biar sukses, malah kita setelah tamat kita jadi beban kayak gitu kan. Jangan sampai. Jadi mulai dari sekarang, kalau bisa kalian menghasilkan uang. Dengan cara apa? Nulis. Ada banyak media ya, ada banyak media untuk menerima tulisan gitu. Sekali nggak terbit, sekali nggak ini, terus nulis. Jangan pribadi yang tidak punya optimis. Gagal tuh biasa ya, Tapi kalau kalian mencoba terus dari kegagalan itu baru luar biasa. Bagaimana cara biar generasi biar suka dengan apa? Caranya adalah jawabannya itu dari diri kalian. Nah, kalau ketika saya berbicara dengan pendidikan, berbicara dengan saya menjadi seorang guru untuk ngapain anak-anak, saya bakalan menguasai metode cara saya untuk memperkenalkan sastra itu dengan cara yang berbeda, bukan hanya dengan cara yang teks. Anak-anak ini puisi dibaca, nggak kayak gitu.
memperkenalkannya tuh tentu dengan cara yang menarik kayak gitu. Salah satunya adalah misalkan saya mengenalkan karya-karya sastrawan dulu kayak gitu. Saya ajak mereka untuk mengenal dengan lingkungannya dulu kayak gitu. Bagaimana pergerakan dulu zaman Orde Baru, zaman Orde Lama kayak gitu. Sampai kayak gitu loh, kayak gitu untuk memperkenalkan sastra. Karena sejarah Indonesia itu nggak lepas dari sastra loh. Kalian cari tuh, bener nggak? Ya kan? Gimana adanya perjalanan sastra apa itu pasti tidak terlepas dari sastra dan karya-karya kayak gitu. Bagaimana cerita Bumi Manusia, bagaimana cerita tentang gadis kretek kayak gitu, kretek gitu. Nah, kayak gitu. Nah, syukurnya terus teman lagi kalau ada lomba diikutin. Nah, jangan sampai kalian itu hanya jadi mahasiswa kupu-kupu ya, kuliah pulang, terus ngerjain tugas. Nggak berwarna hidup kalian. Itu kasar saya ya. Karena saya dulu kuliah, itu sampai saya gini loh, waktu itu sama, kenal Bu, aduh Bu siapa ya, dia jurn ini, yang cantik, tinggi orangnya, saya lupa dosen itu, di sastra. Jadi tuh saya gini, saya tuh penikmat beasiswa, penikmat jalan-jalan gratis, penikmat dapat hadiah gratis. Saya duduk atau mahasiswa. Jadi saya tuh penikmat kegiatan-kegiatan dari Balai Bahasa. Jadi kalau ada kegiatan Balai Bahasa saya selalu ikut. Tahu nggak apa yang saya dapat dari Balai Bahasa? Saya tuh bertemu dengan sastrawan namanya Damuri Muhammad. Dan jadi tuh di sini waktu itu saya ada ujian. Nah, ya kan ujian. Jadi Bu Hera. Nah, Bu Hera udah masuk sama kalian Bu Hera? Bu Hera. Kalian nggak masuk ya? Nanti mungkin semester selanjutnya tuh Bu Hera. Bu Hera tuh bilang kayak gini sama saya. Wah, dia manggil saya tuh kemarin tuh Wardah. Wardah, saya izin Bu, saya nggak masuk ya. Saya mau ikut pertemuan dengan sastrawan. Saya bilang kayak gitu kan. Terus ini ujian tuh gimana? Kamu pilih sana atau ini? Kata kayak gitu. Ini lebih penting gini-gini. Bu, ini belum tentu saya bakal ketemu lagi sama beliau. Saya pengen belajar mengenai tentang menulis puisi menulis cerpen sama beliau. Saya pokoknya ini saya bilang. Yaudah akhirnya susulan ujian, tahu hasilnya apa? Saya tetap dapat nilai A kayak gitu. Ya kan? Satu lagi dulu zaman Pak Solin ada tuh, dia udah nggak lagi jadi dosen. Nggak usah kalian ngerjain tugas apa-apa, tapi kalian menulis terbit karya kalian. Ya udah, saya lebih kepada menerbitkan karya. Tahu hasilnya apa saya dapat nilai A, saya juga dapat duit kayak gitu. Kayak gitu. Dari sastra juga dengan karya-karya kita nulis, saya juga ke jalan-jalan ke Bangka Belitung loh gratis dan itu kita dapat pesangon juga. Gitu. Terus dengan juga jalannya saya sastra literasi, saya bisa dapat kegiatan sama Balai Bahasa ya kan, kegiatan literasi sama Balai Bahasa itu selama 5 hari itu di Nias. Saya nggak ngeluarin apa-apa, saya naik pesawat, nginep di hotel, dapat uang lagi, dapat perjalanan lagi. Ini tuh motivasi itu. Jadi susahnya kita sekarang itu, buahnya tuh nanti. Jadi lakukan terus hal-hal kecil. Baik. Dan kalau mau, saya mau nawari kalian, besok itu ada pertemuan di Obelia. Nanti saya kasih ke Citra. Nah, ajak nih kalian siapa kalau ada waktu. Itu ada namanya, kenal Bang Alda Musi belum ya? Nah, Bang Alda Musi itu juga seorang penulis penyair. Nah, di situ nanti kalian akan ketemu dengan penyair-penyair di Medan. Saya harap kalian datang jam 4 sore di Amaliun. Nanti saya kirim ke Citra, ini saya kirim. Nah, kan belum ngantuk kan? Saya lagi semangat nih menyeramahin kalian. Belum kak. Belum kan? Ntar ya, biasa kirim. Pokoknya kalian jangan jadi mahasiswa yang ini ya, saya kirim nih. Mana ya? Ntar ya. Nih, kalian datang. Ini bicara isu sastra di Sumut. Biar pikiran kalian tuh terbuka. Bagaimana sih perkembangan sastra di Sumut? Nah, itu saya kirim udah sama si siapa? Si Citra. Silakan ajak ke temannya. Itu besok tuh jam 4 di Kedai Buku Obelia.
Registrasinya tolong kalian registrasi ke 087 itu nomornya. Kak, saya boleh nggak ini ikut kegiatan ini kayak gitu. Jadi biar terdaftar kayak gitu. Gitu. Besok saya usahakan besok saya di sana. Besok kita bakal ketemu kalau kalian ada yang ikut kayak gitu. Jadi kita bahas tentang di sana tentang bicara isu sastra sumu. Di sana juga bakalan kalian kenal dengan penyair-penyair dan motivasi juga apa segala macam kayak gitu. Kira-kira bisa nggak ya? Kira-kira bisa nggak ya kalian hadir? Itu tempatnya di mana ya, Kak? Apa? Tempatnya di mana, Kak? Tempatnya itu di Kedai Buku Obelia, Jalan Amaliun. Tapi terserah sih saya pulangin. Cuman itu salah satu upaya saya untuk kalian. Kalau bisa ya datang, kalau enggak juga nggak apa-apa gitu. Ya. Gitu. Oke, intinya tetap semangat. Jangan kalian menjadi mahasiswa yang kupu-kupu ya, kuliah pulang terus ngerjain tugas, tapi jadilah mahasiswa yang berproduktif, mahasiswa yang memiliki banyak prestasi, teruslah bermotivasi, teruslah kalian bermimpi, jangan lelah-lelah, teruslah belajar terus kayak gitu. Itu aja sih dari saya. Jadi bagaimana cara mengenalkan sastra generasi? Caranya itu sebenarnya ada di pada kalian, dan carilah cara-cara yang kreatif dan carilah cara-cara yang menyenangkan dalam mengenal sastra. Karena sebenarnya sastra itu berhubungan dengan teks, tapi kita akan lebih menarik bila kita kenalkan sastra itu dengan bentuk media-media lainnya seperti visual, kemudian audio, video, animasi, dan lainnya. Itu cara mengenalkan sastra untuk generasi-generasi berikut. Jadi tentukan bakat kalian, senangin yang kalian sukain, dan terus gali potensi kalian. Karena sesungguhnya kalian tuh punya potensi yang luar biasa di diri kalian. Itu saja dari saya, Mawardah. Terima kasih dan salam sehat dan salam literasi. Salam literasi ke Allah. Oke, mungkin untuk acara kita hari ini mungkin boleh ditutup oleh Yesi. Oh ya Kak, sebelum kita mengakhirinya boleh nggak kan Kak screenshot dulu biar ada pembuktian gitu. Oke, boleh. Mungkin diambil oleh Yesa bukan? Hitung Yes. Bentar. Oke, yuk. Hitung ya, 1, 2, 3. Formal banget loh. Ya, saya dari kalian kayaknya kaku banget gitu. Coba ambil satu benda di sekitar kalian dan ekspresikan itu bagaimana. Oke, saya akan mengambil satu benda itu buat ini. Iya dong. Jadikan apa benda itu? Ataukah jadi topi? Karena anak sastra itu harus punya imajinasi dan kreatifan ya, kayak gitu. Kalau nggak kreatif kalian nanti ditinggal banyak. Saya udah lama loh nggak kenal sama adik-adik sambu saya. Udah jauh banget ya, dari 2014 ke 2003. Oke, good. Ayo, silakan. Benda ini mau dijadikan apa? Saya mau jadikan ini sih, benda ini. Terus siapa yang Oke, yuk. 1, 2, 3.
Oke, saya screenshot nih. Oke, kelihatan ya. Oke, sudah. Oke, saya Oke, kirim ke Kak nih. oke, terima kasih banyak Kak Lola. Semoga Oke, berjumpa lagi sama-sama. untuk Kak. Semoga kita berjumpa. Ya. Tuh, Kak. Salam ya sama Bu Oke, Kak Lola. ini ya. Salam sama Bu siapa? Bu Ita ya. Oh iya, Kak, Baik, iya. Kak. Ya. Makasih ya Ya, Kak. makasih ya. Oke, bye-bye. See you.